Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afkoria dengan NIM 240211100078 dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dan hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Tren Masa Depan, Akuntansi Biaya, Sustainability, Costing. Baik, selanjutnya itu latar belakang. Jadi selama bertahun-tahun, akuntansi biaya tradisional sudah dianggap cukup untuk membantu perusahaan mengendalikan biaya, menentukan harga produk, dan meningkatkan efisien operasional. Namun, semakin berkembangnya industri dan teknologi, sistem akuntansi tradisional mulai dirasa tidak lagi mampu memberikan gambaran nyata mengenai dampak bisnis secara menyeluruh. Jadi beberapa faktor besar yang mendorong munculnya kebutuhan perubahan dalam akuntansi biaya yaitu yang pertama regulasi dan pemerintah. Di sini banyak negara mulai mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan melakukan pelaporan keberlanjutan, terutama perusahaan yang memiliki dampak lingkungan yang besar, artinya apa yang dulu boleh tidak dicatat sekarang wajib dilaporkan. Selanjutnya yaitu tekanan investor dan pasar. Investor global mulai menggunakan indikator ESG, Environmental Social Governance, sebelum menanamkan modal. Mereka tidak hanya melihat laba, tetapi juga dampak lingkungan dan kualitas tata kelola perusahaan. Selanjutnya, perubahan preferensi konsumen. Jadi, konsumen modern sekarang peduli bagaimana suatu produk dibuat. Banyak orang yang rela membayar lebih untuk produk yang ramah lingkungan, bebas limbah, free, dan bersertifikasi hijau. Dengan semua perubahan tersebut, maka muncul kesadaran bahwa akuntansi tidak lagi hanya bertugas menghitung uang yang keluar dan masuk, tapi juga harus mampu menggambarkan dampak nyata dari aktivitas bisnis bagi lingkungan dan sosial. Karena itu, sustainability costing muncul sebagai jawaban atas kebutuhan sistem pelaporan biaya yang lebih komprehensif, transparan, dan relevan dengan tuntutan zaman. Selanjutnya itu apa itu sustainability costing? Jadi sustainability costing adalah pendekatan dalam akuntansi biaya yang memperhitungkan bukan hanya biaya ekonomi atau finansial, tapi juga biaya sosial dan biaya lingkungan yang timbul sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, metode ini berusaha menangkap biaya sesungguhnya dari sebuah proses produksi secara lebih lengkap dan realistis. Pada akuntansi biaya konvensional, laporan biaya hanya mencakup elemen seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya operasional perusahaan lainnya. Namun, pendekatan tersebut dianggap tidak lagi cukup karena banyak dampak kegiatan produksi yang sebenarnya memerlukan biaya tetapi tidak dicatat dalam laporan keuangan. Contohnya adalah biaya pengolahan limbah, biaya emisi karbon, biaya pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan keselamatan karyawan, hingga biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi, semua biaya tersebut merupakan dampak nyata dari proses produksi, tetapi selama ini tidak masuk dalam perhitungan biaya tradisional. Jadi, dalam sustainability costing, komponen-komponen ini tidak lagi dianggap sekedar konsekuensi eksternal, tetapi kini diperlukan sebagai bagian integral dan struktur biaya perusahaan. Konsep sustainability costing juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi yang membantu perusahaan memahami apakah kegiatan bisnis mereka sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Artinya, perusahaan dapat melihat apakah proses produksi mereka lebih banyak
memberi manfaat atau justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari nilai keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, sustainable costing bukan hanya sekedar metode perhitungan biaya, tapi juga bagian dari strategi tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Metode ini membantu perusahaan memahami bahwa setiap aktivitas bisnis membawa konsekuensi, dan konsekuensi itu seharusnya dihitung dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sustainable costing adalah bentuk akuntansi biaya yang lebih modern, komprehensif, dan berorientasi pada keberlanjutan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu sistem pelaporan biaya. Selanjutnya yaitu triple bottom line dan sustainable costing. Jadi konsep sustainable costing tidak dapat dipisahkan dari kerangka yang dikenal sebagai triple bottom line. Triple bottom line merupakan prinsip yang memerlukan ukuran keberhasilan perusahaan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada keuntungan finansial menjadi 3 dimensi utama, yaitu profit, people, dan planet. Yang pertama itu profit. Jadi dimensi ini masih menjadi aspek penting dalam operasional perusahaan karena profit merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam bertahan, berkembang, dan menciptakan nilai ekonomi. Namun, dalam konteks keberlanjutan, profit tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai hasil dari proses bisnis yang bertanggung jawab. Artinya, perusahaan tidak boleh mencapai profit dengan cara yang merugikan pihak lain atau merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu dimensi people, yaitu aspek sosial dari kegiatan bisnis. Komponen ini menilai sejauh mana perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk para karyawan, konsumen, pemasok, serta komunitas di wilayah operasionalnya. Selanjutnya dimensi yang ketiga adalah planet, yang menekankan pada dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Pada dimensi ini, fokusnya bukan hanya bagaimana perusahaan mengelola sumber daya alam, tetapi juga bagaimana perusahaan meminimalisir kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas produksinya. Contohnya yang diperhitungkan dalam penggunaan listrik dan air, pembuangan limbah cair, emisi gas karbon, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan konsumsi energi. Jadi, triple bottom line membantu perusahaan melihat bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang menjalankan bisnis secara efisien, tetapi memastikan bahwa keberlangsungan bisnis dapat mendukung keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, lanjut ke slide mengapa akuntansi tradisional tidak lagi cukup. Jawabannya, akuntansi biaya tradisional hanya mencatat biaya yang terlihat seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Namun dalam kenyataannya, aktivitas perusahaan juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial seperti limbah, emisi, dan risiko kesehatan yang selama ini tidak dicatat sebagai biaya. Karena aspek tersebut tidak masuk dalam laporan keuangan, hasil informasi biaya menjadi kurang lengkap dan tidak menggambarkan dampak nyata dari kegiatan perusahaan. Selain itu, regulasi investor dan konsumen sekarang menuntut transparansi dan tanggung jawab keberlanjutan. Karena alasan itu, pendekatan akuntansi tradisional dianggap tidak lagi cukup dan perlu digantikan dengan metode yang lebih komprehensif, yaitu sustainability costing. Jadi selanjutnya di sini sudah masuki ke rumus dan komponen sustainability costing. Jadi untuk mencari atau menemukan hasil atau total sustainability costing, kita perlu tahu dulu biaya langsung
langsungnya berapa, biaya tidak langsungnya berapa, biaya lingkungan, dan biaya sosialnya berapa. Jika sudah tahu atau sudah terkumpul biaya-biayanya, baru kita jumlahkan. Jadi biaya langsung ditambah biaya tidak langsung, ditambah biaya lingkungan, dan ditambah biaya sosial. Lalu hasilnya adalah jadi total sustainable costing. Jadi biaya langsung dan tidak langsung merupakan komponen yang sudah digunakan dalam akuntansi biaya tradisional, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sedangkan kedua komponen tambahan, yaitu biaya lingkungan dan biaya sosial, nah itu digunakan untuk mencatat dampak dari aktivitas perusahaan. Jadi misalnya biaya pengolahan limbah, pengurangan emisi, penggunaan energi, serta biaya keselamatan kerja dan kontribusi sosial. Nah itu baru dua komponen itu, jadi sudah termasuk dari dua komponen itu. Jadi dengan adanya komponen tambahan tadi ini, yang dua tadi ini, perusahaan dapat menghitung total biaya secara lebih realistis dan bertanggung jawab, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan. Di sini udah contoh perhitungan sustainable costing. Di situ udah ada angkanya, nggak kayak tadi hanya rumus. Dengan tambahan seperti tadi, yaitu biaya lingkungan dan biaya sosial. Di sini juga ada biaya langsungnya seperti ini 80 juta, biaya tidak langsung 20 juta, dan biaya lingkungannya 10 juta. Lalu biaya sosial 5 juta. Lalu kita jumlahkan ya seperti di rumus. Jadi memakai metode lama, jika kalian menggunakan metode lama, total biaya hanya 100 juta. Tapi kalau menggunakan rumus yang sustainable costing, total biaya menjadi 115 juta. Contoh ini menunjukkan bahwa pendekatan baru memberikan gambaran biaya yang lebih realistis karena mencakup dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya biaya finansial. Jadi yang selanjutnya itu metode alokasi dalam sustainable costing. Jadi dalam sustainable costing terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan biaya agar perhitungan lebih akurat. Pemilihan metode ini bergantung pada kebutuhan perusahaan, struktur organisasi, dan tingkat kompleksitas operasional. Jadi secara umum tuh terdapat 3 metode yang sering digunakan. Jadi yang pertama itu direct method. Metode ini merupakan metode paling sederhana. Jadi biaya dari departemen pendukung langsung dialokasikan ke departemen yang menerima layanan tanpa memperhitungkan hubungan antar departemen pendukung. Jadi metode ini biasanya digunakan untuk perusahaan dengan struktur yang tidak terlalu rumit dan aktivitas pendukung yang tidak saling terkait. Yang kedua yaitu step down method. Metode ini lebih akurat dibanding direct method. Kenapa? Karena memperhitungkan alokasi biaya secara berurutan dari satu departemen pendukung ke departemen lainnya. Namun alokasinya masih bersifat satu arah. Jadi setelah satu departemen dialokasikan, ia tidak menerima alokasi kembali. Jadi metode ini cocok untuk perusahaan yang memiliki beberapa departemen pendukung dengan tingkat keterkaitan yang sedang. Yang ketiga yaitu reciprocal method. Jadi metode ini dianggap paling lengkap dan komprehensif karena menghitung hubungan timbal balik antar departemen pendukung. Artinya setiap departemen yang memberikan layanan juga dihitung sebagai penerima layanan dari departemen lainnya dengan perhitungan dua arah seperti ini. Hasil alokasi biaya menjadi lebih realistis dan mencerminkan kondisi perusahaan yang kompleks. Secara keseluruhan, perbedaan ketiga metode ini menunjukkan bahwa sustainability costing bersifat fleksibel. Perusahaan dapat memilih metode sesuai kebutuhan, mulai dari yang sederhana hingga yang paling akurat. Jadi, membuat informasi
biaya yang dihasilkan dapat mendukung pengembalian keputusan secara lebih cepat. Lalu di slide selanjutnya ini kita masuki ke studi kasus penerapan sustainable costing. Jadi di sini ada 2 studi kasus. Yang pertama ada dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Jadi untuk melihat bagaimana sustainable costing diterapkan dalam dunia nyata, terdapat beberapa contoh kasus. Nah, contohnya ini. Yang pertama pada PLTU. Jadi biaya emisi karbon dimasukkan sebagai bagian dari biaya produksi. Nah, hal ini dilakukan karena proses pembakaran batu bara menghasilkan polusi yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lalu studi kasus yang kedua yaitu pada industri tekstil. Jadi biaya pengolahan limbah cair juga diperhitungkan, teman-teman. Limbah dari pewarnaan kain dan itu, jadi limbah dari pewarnaan kain ini dapat mencemari sungai. Jadi tidak dikelola dengan benar itu akan merusakkan. Dengan sustainable costing, biaya pengolahan limbah tersebut dicatat sebagai bagian dari total biaya produksi. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sustainable costing bukan hanya teori, tetapi juga mulai digunakan untuk memastikan bahwa biaya produksi mencerminkan dampak sosial dan lingkungan secara lebih akurat. Jadi selanjutnya kita sudah masuk ke kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya sudah jelaskan. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa sustainable costing merupakan pendekatan akuntansi biaya yang lebih relevan dengan kebutuhan bisnis masa kini. Pendekatan ini tidak hanya menghitung biaya finansial, tetapi juga memasukkan biaya sosial dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas perusahaan. Contohnya seperti limbah, seperti tadi limbah yang bisa mencemarkan lingkungan. Terus, sustainable costing membuat informasi biaya menjadi lebih akurat dan mencerminkan dampak nyata dari kegiatan operasional. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, metode ini membantu perusahaan memenuhi tuntutan regulasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Secara keseluruhan, sustainable costing bukan hanya bentuk perhitungan biaya, tetapi merupakan langkah menuju pola bisnis yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan. Baik, demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan terkait materi sustainable costing. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.